Diawali dari sebuah kasus perampokan yang saat itu sedang dievakuasi oleh para sheriff. Dan karena kasus perampokan inilah alur cerita film ini pun dimulai. Sì? Dovevano sposarsi domani sera, piccheranno altre. Avreste dovuto prima chiedere. Adesso lo capisci, Albrecht? Perché ti hanno degradato? Sally! No, stai dietro. Su, avanti, presto. Tu sei Sara? Sì. Perché non l'hai detto di Eric? Allora non hai detto la verità neanche a me. Morirà anche lei, vero? Andrà tutto bene. 1 tahun kemudian dari tragedi perampokan, film dilanjutkan dengan bocil yang saat itu melakukan ziarah ke makam seseorang, yang ternyata makam itu adalah makam korban dari perampokan tadi yang tewas setelah dilarikan ke rumah sakit. Dan bocil itu adalah Sarah, yang sudah menganggap Eric dan Sally yang sudah menjadi korban perampokan tadi sebagai keluarganya. Sarah yang saat itu menziarahi makamnya dikejutkan dengan seekor burung gagak yang secara tiba-tiba singgah di batu nisannya si Eric. Dan karena burung gagak inilah Eric berhasil bangkit dari alam kubur demi membalaskan dendam kepada para perampok yang sudah memperkaos kekasihnya sampai terbunuh. Ini dialah tersangka atas kematian Eric beserta kekasihnya yang diketuai oleh si Udin bersama anggotanya yaitu Mehmet, Amin, dan si Alan. Mereka adalah kaki tangan dari sebuah organisasi kejahatan yang dipimpin oleh seseorang. Dan orang tersebut adalah Marco, yang saat itu berniat untuk menghancurkan ketentraman di kota tersebut dengan cara membuat kegaduhan. Kembali ke Eric, bukan hanya berhasil bangkit dari alam kubur, Eric yang hidup kembali mendapatkan kekuatan yang sulit dicerna oleh logika, seperti tidak bisa terluka oleh benda apapun dan bisa melihat sketsa masa lalu dengan cara memegangnya. Dan di saat ia memegang kucing peliharaannya, kita akan diperlihatkan kronologi tewasnya Eric beserta kekasihnya, yang ternyata ia terbunuh 1 hari sebelum hari pernikahannya. Eccola. Setelah melihat betapa memilukannya nasib yang ia alami bersama kekasihnya, ia yang saat itu diselimuti dengan rasa dendam, tanpa menyia-nyiakan waktu yang terbuang, langsung membalaskan dendamnya kepada si Mehmet yang sudah diketahui keberadaannya melalui si Gagak. Li hai uccisi tutti e due. L'hai sgozzata. Goduto. Non lo siamo tutti. Setelah berhasil menghabisi Mehmet, Eric mencoba mengambil cincin miliknya yang dijual si Mehmet kepada si penada. Tetapi karena pintunya tidak kunjung dibuka oleh si penada, Eric pun mendobrak pintu tersebut. Sto cercando un anello di fidanzamento. Si penada yang kesal dengan Eric karena sudah menghancurkan pintunya, ia mencoba menembaknya, tetapi karena Eric tidak bisa dibunuh layaknya seseorang yang memiliki ilmu rawa rontek, ia pun dibalas dengan dilempar layaknya bola bowling. Eric yang saat itu meminta cincinnya untuk dikembalikan. Ia sedikit kesulitan karena si penada tidak kunjung memberikannya. Tetapi setelah ia menyiksanya, ia pun mendapatkan cincin miliknya dan meledakkan seluruh barang curian di dalam toko tersebut. Selesai mendapatkan cincinnya, Eric yang mau pergi dari lokasi dihadang oleh Pak Sheriff. Dan di saat Pak Sheriff sedang menginterogasinya, tiba-tiba... Non ricordi nemmeno Shelley Webster. Shelley Webster è stata ammazzata. Solo che ancora non lo sanno. Andate via! E poi tu lo lasci scappare.
Iya, Erik hilang begitu saja di saat Pak Serif tidak fokus ke arahnya. Dan setelah itu adegan dipindahkan ke Sarah yang hampir tertabrak mobil. Ia diselamatkan oleh seseorang yang ternyata orang tersebut adalah Erik. Sarah yang belum mengetahui jika itu Erik menganggapnya seorang badut hanya karena penampilannya. Tetapi setelah mendengar ucapan yang sering diucapkan Erik, Sarah baru menyadari jika yang menyelamatkannya tadi adalah Erik. Tetapi di saat Sarah menolehnya, Erik pun menghilang kembali. Fantasma. Qualcosa di simile. Fare il surf altro che skate. Sempre. Eric. Lalu kita akan diperlihatkan sosok Marco, sang mafia di kota tersebut, bersama dengan kakak perempuannya. Ia yang mendengar kematian si Mehmet akibat ulah seseorang dan hancurnya toko si penada yang ia jamin keamanannya, meminta pada si Udin dan salah satu anak buahnya untuk mencari tersangkanya. Detto perché esplosò il negozio di Gideon. Lo salire sono qui. Io posso farla. Molto rassicurante. Kembali ke Erik yang menjalankan misi pembalasannya. Kali ini tujuannya adalah si Amin. Si Amin yang merasa bisa membunuh Erik hanya menggunakan pistol, dikejutkan dengan Erik yang ternyata hanya berpura-pura kesakitan. Dan setelah cukup puas mempermainkan si Amin, Erik pun langsung membejek biji si Amin hingga berlumuran cairan berwarna merah. Dello specialista. Lemarmi per la notte. Sambil menunggu si Amin sadar dari pingsannya, Erik mencoba menasehati si wanita pengencrot yang ternyata adalah ibunya si Sarah. Nome di Dio sulle labbra e sui cuori di tutti i nostri figli. Ti vuole bene, Darla. Ti sta aspettando. Va da lei. Biarpun ia bukan manusia seutuhnya, ia menasehati ibunya Sarah untuk menjadi seorang ibu pada umumnya. Dan setelah itu barulah Erik melanjutkan rencananya untuk menghabiskan si Amin dengan menginjeksinya hingga tewas. Setelah berhasil menghabisi si Amin, Erik yang sebelumnya tewas terlebih dahulu sebelum kekasihnya, ia mencoba mencari tahu bagaimana kekasihnya tewas dengan mendatangi Pak Serif yang saat itu berada di rumahnya. Ti prego, raccontami come sono andate le cose. Fare un volo fuori dalla finestra a 6 piani. Tenuta 30 ore in rianimazione. Picchiata e stuprata. Hai voluto sapere. Pak Serif yang awalnya takut akhirnya mengizinkan Erik untuk melihat pikirannya. Karena hanya dari situlah Erik bisa melihat detik-detik kekasihnya menghembuskan napas terakhirnya. Selesai mendapat informasi tentang akhir hayat kekasihnya, Erik pun pergi dari rumah Pak Serif. Dan setelah itu kita akan diperlihatkan kembali ke si Marco yang sudah mengetahui perusak toko si penada melalui ajudannya yang sebelumnya memergoki Erik saat menghabisi si Amin. Belum jelas dengan informasi dari ajudannya, Marco kembali menginterogasi si penada. Dan setelah mendapatkan informasinya dari si penada, tiba-tiba ia menghabisi si penada dengan pedangnya. Berpindah ke si Udin yang menyuruh si Alan untuk menjarah makanan di sebuah minimarket. Ia yang menunggu Alan di dalam mobil, dikejutkan dengan keberadaan Erik di dalam mobil tersebut. Dan si Alan yang melihat si Udin meninggalkannya begitu saja, langsung bergegas keluar dari minimarket. Tetapi inilah yang terjadi jika berlari tanpa melihat kanan dan kiri. Iya, si Alan diseruduk mobil yang sedang melintas. Karena kesal sudah ditabrak, ia pun mengambil mobil tersebut untuk mengejar si Udin. Bersamaan dengan petugas keamanan lalu lintas yang melihat Udin mengendarai mobilnya dengan kecepatan tinggi. Di saat mengejar si Udin, si Alan lagi-lagi diseruduk mobil akibat tidak membuat SIM terlebih dahulu sebelum berkendara. Merasa sudah aman untuk menjalankan misinya, Erik pun langsung mengikat si Udin di dalam mobil tersebut dan ia meledakkannya dengan sebuah bom yang ia taruh tepat di bijinya si Udin. Hai firmato tu questa pecchina? Sbalordito. Abbiamo buttato dalla finestra. Non si torna dal mondo dei morti. Merasa Erik kembali hidup, Sarah yang sebelumnya mengetahui jika Erik yang menyelamatkannya waktu hampir tertabrak mobil, ia pun mendatangi apartemen tempat Erik terbunuh. Dan setelah sekian lama ia memanggil Erik, akhirnya Erik pun menunjukkan dirinya. Sei mancato. Tu e Shell. Mi sento così sola senza di voi. Basta. Pensavo che mi volessi bene. Ti voglio bene.
Berpindah ke si Alan yang saat itu merasa ketakutan. Ia meminta perlindungan dari bosnya, tetapi karena terlalu berlebihan saat meminta perlindungan, ia pun dijotos si Marco hingga terdiam sementara. Dan setelah itu di saat Marco merencanakan strategi untuk menghabisi Eric, tiba-tiba Signori! Desolato. iya, Eric tiba-tiba datang untuk meminta si Alan. Dan mereka yang mengira Eric sudah tewas setelah mereka hujani peluru, ternyata Sparì! tersisa si Alan yang masih hidup. Eric langsung melemparinya dari ketinggian hingga terjatuh tepat di mobil Pak Serif yang saat itu sudah berada di bawahnya. Dan Eric yang terkepung oleh para serif akhirnya berhasil melarikan diri berkat bantuan Bapak Serif yang satu ini. Vai, monta! Muoviti! Consiglio, la prossima volta sparisci! Ci voleva tanto. Setelah cukup dalam menganalisa kelemahan Eric, kakaknya si Marco yang sebagai dukun akhirnya mengetahui kelemahan Eric dengan cara membunuh si gagak agar bisa melenyapkannya. Distruggeremo l'uomo. Setelah selesai membalaskan dendamnya, Eric yang akan segera kembali ke alam kubur, ternyata ia ditunggu oleh Sarah yang sampai tertidur di kuburannya. Di situ ia meminta Sarah agar bisa merelakannya. Dan karena Sarah belum bisa merelakannya, Eric akhirnya memberikan cincin pernikahannya dulu dengan Sally sebagai kenangan darinya. Questo lo avevo regalato a Shelly. Belum berakhir. Sarah yang ingin kembali ke rumahnya, ia diculik oleh bapak-bapak yang ternyata itu adalah anak buahnya si Marco yang berniat untuk menjebak si Eric. Dan Eric yang merasa jika Sarah sedang terancam, akhirnya menunda niatnya untuk balik dan bergegas menolong si Sarah. Sesampainya di tempat Sarah disekap, Eric yang tadinya kebal akan peluru akhirnya bisa terluka akibat tertembaknya si gagak yang saat itu menjadi sumber kekuatannya. Dan di saat Eric bersama burungnya mau dieksekusi, tiba-tiba ya, Pak Serif yang satu ini menyelamatkan Eric dari ajal keduanya. Dan setelah itu Pak Serif yang membuat strategi untuk maju melawan Marco dengan menjadikan Eric sebagai tamengnya harus kandas setelah Eric mengatakan jika ia tidak kebal lagi. Tranquillo, senti che piano. Con le munizioni li arrestiamo. Sì, è un grande piano. Insomma, che fossi invincibile. Lo ero. Pak Serif yang berinisiatif maju sendiri akhirnya terkena tembakan dari anak buahnya si Marco. Dan Eric yang akhirnya maju sendiri juga untuk menyelamatkan Sarah. Ia dihadang si dukun di depannya. Dan di saat ia mau ditembak, inilah yang terjadi. Iya, si dukun dihancak si gagak hingga terjatuh dari ketinggian. Lalu setelah itu terjadilah pertarungan tidak seimbang antara Marco yang menggunakan pedang, sedangkan Eric hanya menggunakan antena televisi. Setelah guling-guling di genteng, Eric mencoba menyelamatkan Sarah yang sebelumnya dilempar. Marco yang tidak mau menyia-nyiakan kesempatan itu langsung menusuk Eric dari belakang. Tetapi selagi burung gagak itu belum mati, Eric pun tidak bisa dikalahkan begitu saja. Setelah tertusuk pedang, Eric yang melihat muka si Marco di dalam jangkauannya. Ia langsung membejek mukanya hingga kelojotan dan terjatuh dari situ. Ho qualcosa da regalarti. Una ora di sofferenze. Tutte insieme. Dan setelah menyelamatkan Sarah, Eric yang mau kembali ke alamnya, secara tiba-tiba ditemui kekasih tercintanya. Dan di situ terjadilah pertukaran bakteri baik antara Eric dan Sally.
Dan film pun berakhir. Sesuatu yang bisa kita ambil dari film ini adalah bahwa segala sesuatu yang didapatkan dengan cara merampas dari orang lain hanya akan merugikan diri sendiri. Saya Amek selaku warga planet Namek mengucapkan terima kasih sudah menonton.